Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua OMK dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama kita, ngopi kak, ngobrol, happy bareng OMK. Nah, di sini gue ditemenin sama Yohan dan gue punya narasumbernya nih. Siapa kan namanya? Di sini ada pembicaranya dari Blok B, OMK kita, namanya Yohan, dan di sini ada Kak Thomas selaku Halo, apa Kak? aku aktivis juga, dokter umum juga. Mas Kinan, apa kabar nih Mas? Baik, halo. Aku panggil sama Yohan. Yohan, gimana Mas kesibukannya sekarang? Lagi ngapain aja gitu? Oke, kesibukannya sih sekarang aku lagi kontrak dari pemerintah. Kalau teman-teman tahu namanya internship. Jadi internship itu adalah satu program di pemerintah di mana dokter fresh graduate itu dikontrak 1 tahun, ditempatkan di 3 tempat. Saat ini sih lagi masuk di fase di puskesmas kelurahan. Jadi 3 tempat itu ada rumah sakit, puskesmas kecamatan dan kelurahan. Kebetulan aku di daerah Tebet. Sambil aktif di sana, aku juga jadi ikut relawan COVID. Kalau teman-teman tahu Caritas Indonesia, terlibat di sana. Jadi duanya ini sama-sama bergerak di bidang kesehatan dan terkait dengan COVID-19. Gitu. Mas berarti di Puskesmas Tebet ya? Saat ini ya. Oh, berarti di sana menangani COVID aja atau macam-macam juga? Oke, jadi gini, kalau karena Puskesmas itu kan punya pemerintah saat ini karena lagi pandemi COVID, lebih banyak sih sebenarnya sebagai penapisan itu. Jadi pasien atau misalnya orang sakit ini datang ke Puskesmas itu kan cenderung memeriksa. Nah, tugas kami adalah untuk menyeleksi orang tersebut itu apakah terindikasi COVID atau tidak. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu kan kalau sekarang ada ya Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan untuk COVID itu kan. Nah, tugas kami itu adalah untuk menyeleksi. Jadi pasien-pasien yang sudah memang positif COVID atau misalnya kita curiga PDP, ODP itu baru kita kirim ke mereka. Jadi sebenarnya di kita sih bagian awal-awalnya nih. Jadi orang datang tanpa gejala kita nggak tahu, tapi begitu kita ganti kita periksa ternyata positif. Tapi sejauh ini banyak nggak sih Mas kalau di Tebet tuh yang terindikasi COVID gitu? COVID itu ada banyak ininya ya, apa ya namanya ya? Kayak kategori-kategorinya gitu ya untuk pasien ya? Ya, jadi COVID itu mungkin kalau teman-teman pernah baca, sekarang udah mulai banyak nih informasi ya. COVID itu kan dari coronavirus disease. Nah, coronavirus itu sebenarnya ada banyak, tetapi yang sekarang jadi masalah kenapa jadi booming? Karena coronavirus yang 2019 ini adalah jenis strain baru. Yang membedakan adalah yang lama itu dengan menggunakan obat itu bisa sembuh lah itu. Tapi kalau yang sekarang ini belum ditemukan obat atau vaksinnya. Cenderung coronavirus yang sekarang yang 2019 ini dia lebih mudah untuk bermutasi. Jadi yang awalnya bisa menyebarkan 1:1 orang, jadi kita sendiri misalkan kita kena, orang di depan kita bisa kena, tapi sempat bermutasi 1:19. Artinya satu orang bisa menyebarkan kepada 19 orang di sekitarnya. Menyebarnya melalui droplet. Nah, kalau yang kategori itu ada PDP, ODP, ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Yang membedakan datang tanpa keluhan sama sekali, biasanya datang ke puskesmas itu hanya pernah kontak dengan orang yang positif COVID. Tetapi begitu kita periksa swab atau RDT-nya cenderung hasilnya positif. Kalau ODP atau PDP itu orang dengan pemantauan atau pasien dalam pemantauan itu sudah muncul gejala. Gejala khasnya sih biasanya demam, tapi jarang banget demam yang bentuknya singkat. Gitu. Kalau kami temukan di puskesmas sih cenderungannya demam dari 3 hari lebih, gitu. Cenderung 7 hari karena pola demamnya selalu meningkat sampai terakhir. Nah, yang susahnya di Jakarta adalah sekarang lagi booming banget demam berdarah. Gejalanya sangat mirip 11-12, jadi itu yang membedakan. Itu agak susah. Nah, sekarang pemerintah sih baik ya, maksudnya artinya sudah mulai ada yang RDT atau swab, jadi kita lebih mudah untuk membedakan. Gitu. Karena dari hasil labnya pun
agak mirip nih antara orang sakit DBD dengan COVID. Gitu. Berarti kalau PDP tuh masa pemantauannya berapa lama ya, Mas? Kalau pemantauan, jadi gini, PDP atau ODP itu awalnya itu kan karantina selama 14 hari. Jadi boleh dikarantina di rumah selama 14 hari. Tetapi sekarang ketentuan yang baru, ketika kita menemukan pasien PDP atau ODP, baik hasil RDT-nya dia positif atau misalnya swab-nya positif, maka kita langsung rujuk ke rumah sakit rujukan. Untuk saat ini sih memang rujukan yang paling mudah adalah di Wisma Atlet karena semua PDP dan ODP bisa ditangani di sana. Tapi mendapat respon untuk sananya itu yang butuh waktu. Nah, berarti itu berhubungan sama ini ya yang katanya medis tidak menangani pasien. Itu gimana sih, Mas? Sebenarnya kalau menurut aku sih kalau dari penjelasannya Mas tadi sih mungkin nggak melayani pasien ya, karena mungkin ada prosedur-prosedurnya gitu kan ya? Atau gimana tuh, Mas? Oke, kalau yang kan lebih banyak nih berita ya tagar-tagar Indonesia terserah gitu kan. Iya. Sebenarnya lagi booming banget kan. Sebenarnya gini, kalau di teman-teman medis sih, aku nggak tahu ya kalau di daerah Jakarta cenderungnya sih sebenarnya kata Indonesia terserah itu karena memang COVID ini kan belum turun, angkanya terus meningkat. Sedangkan tenaga medis terbatas. Nah, di saat yang seperti ini sebenarnya kita tuh berharapnya penduduk atau teman-teman di Indonesia itu lebih sadar diri terkait dengan bahayanya COVID gitu. Walaupun memang angka kesembuhannya sudah mulai meningkat, tapi kan obat dan vaksin belum ditemukan. Nah, tim medis sebenarnya pada dasarnya sesuai dengan sumpah kami tidak boleh menolak pasien atau berarti boykot lah untuk tidak memeriksa pasien. Jadi sebenarnya sih itu sebagai suatu ungkapan bahwa kami berjuang keras, tetapi juga butuh kontribusi dari teman-teman untuk bagaimana stay di rumah. Karena begini polanya, saat ini Jakarta mulai turun angkanya, tetapi jangan salah bahwa banyak dari penduduk kita itu yang sudah mudik nih, terlanjur mudik. Iya. Maka kalau kita lihat pergerakan yang akan jadi sekarang, itu cenderung angka COVID itu meningkat di daerah-daerah dibandingkan dengan di Jakarta sendiri. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya perpindahan tempat lebih baik terisolir di satu daerah dibandingkan begitu sudah ke daerah lain, itu kan lebih susah untuk kita men-tracking begitu. Kalau pandangannya Mas sendiri terhadap masyarakat yang mudik sebaiknya gimana ya, Mas? Kan udah terlanjur gitu. Mungkin gini, setiap protokol daerah mereka punya protokol atau SOP-nya masing-masing ya. Kalau misalnya pun sudah terlanjur mudik, ya mau tidak mau kan di karantina masing-masing daerah. Mungkin kalau teman-teman lihat berita ada karantina selama 14 hari baik di daerah di rumah sakit atau di daerah, atau mungkin juga pernah dengar kan yang kata di Sragen dikasih di rumah hantu gitu kan. Iya. Punya caranya masing-masing, tetapi memang sebaiknya adalah mereka untuk karantina mandiri. Kenapa 14 hari? Karena di 14 hari ini memang si virus ini cenderung akan baru terlihat apakah dia akan stay di tubuh kita atau memang hilang gitu. Jadi 14 hari itu sebenarnya angka ya dari beberapa penelitian, tapi tidak berarti mutlak ya, karena sekarang banyak pasien-pasien yang misalnya sudah sembuh nih, ada beberapa teman-teman sudah kena COVID, ketika mereka sudah sembuh, 1 minggu 2 minggu kemudian dicek ulang itu muncul kembali gitu. Jadi belum ada jaminan ketika sembuh dari COVID kemudian akan bebas COVID gitu. Jadi tapi memang gimana? Berarti itu COVID-nya COVID yang dari sebelumnya ada atau tertular lagi ya, Mas? Nah, ini yang masih dari kita sih tim medis sih masih terus mendalami nih, karena belum jelas apakah COVID itu dia akan bertahan di tubuh walaupun tidak terdeteksi, atau bisa jadi dia terinfeksi kembali. Karena beberapa teman yang mereka positif kembali adalah teman-teman tenaga medis. Gitu. Jadi justru bukan pasien-pasien yang kembali positif. Gitu. Memang ada ya, kita tahu ada beberapa orang-orang yang memang kembali lagi positif, tapi artinya pasti akan ada kontak lagi. Cuma masih dalam penelitian apakah virusnya itu tetap stay di tubuh maka bisa kembali lagi kambuh atau dengan virus yang lain.
Iya, karena kan kalau aku sempat tahu tuh katanya kalau misalkan udah kena COVID tuh nggak bisa kena COVID lagi ya. Waktu itu kan sempat ada berita kayak gitu tuh, cuman nggak tahu sih kalau misalkan virusnya bermutasi ya. Ya, kita kan harapannya di tubuh itu punya sistem imun. Jadi harapannya ketika kita terinfeksi, baik bakteri ataupun virus, berharapnya tubuh menciptakan sistem imunnya sendiri. Ketika kita hampir kena lagi, itu tubuh sudah bekerja. Gitu. Artinya kita tidak terinfeksi. Tapi kenyataan di lapangannya, sudah pernah kena positif, sudah sembuh, tapi masih tetap kena kembali. Nah, itu yang jadinya kita sebenarnya kayak mungkin kalau teman-teman sekarang lagi dengar kan herd immunity gitu kan. Nah, itu yang harus kita coba. Karena memang masih belum ada nih jurnal atau penelitian yang menyatakan bahwa COVID itu punya obat yang paten atau vaksin yang paten. Gitu. Karena biasanya gini, ketika pada pandemi biasanya ada vaksin. Nah, jadi kita masih belum tahu nih sampai saat ini sih masih belum ada yang benar-benar menyatakan bahwa ada vaksin yang benar-benar bisa membantu untuk COVID. Gitu. Kalau ngelihat dari pemerintah sendiri, langkah-langkah yang sudah dilakukan ini menurut tim medis tuh udah sesuai nggak ya, Mas? Kayak misalkan keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya mungkin berkaitan dengan mudik lebaran juga atau bagaimana cara mengatasi COVID dan lain sebagainya gitu. Menurut Mas sendiri sebagai tim medis gimana? Oke, kalau menurut tim medis pasti akan punya banyak pandangan. Kalau aku pribadi melihatnya begini, kita nggak bisa memaksakan pemerintah untuk melakukan sesuai satu pihak. Kenapa sesuatu begini? Secara medis memang kita sangat menganjurkan untuk semi lockdown. Kalau sekarang kita bilangnya PSBB. Kenapa dengan begitu adalah karantina mandiri, kegiatan semakin berkurang, paparan akan semakin berkurang dengan tujuan untuk menurunkan angka COVID. Tapi kita harus juga melihat di kacamata yang lain bahwa ketika kita melakukan PSBB atau misalnya seperti lockdown, maka ada pihak lain yang sebenarnya juga terkena dampak. Contoh misalnya begini, ekonomi, ya kan? Ketika 1 bulan pertama, ketika mereka misalnya dirumahkan, otomatis tidak ada income, sedangkan operasional harus berjalan terus. Nah, ini yang sebenarnya kan dipikirkan oleh pemerintah juga gitu. Jadi tidak hanya semata-mata dari satu sisi kesehatan. Jadi balik lagi sebenarnya kesadaran di kita sebagai masyarakat bahwa kalau misalnya memang kita ingin mendukung bahwa COVID ini segera berakhir, ya membatasi diri. Ekonomi tetap harus berjalan, gitu kan. Atau misalnya kita bilang new normal sekarang kan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, hal itu jauh lebih membantu. Karena pada dasarnya virus ini itu kan bersifat mudah dihilangkan dengan cara kita rajin cuci tangan. Karena si virus ini punya rangkaian struktur yang ketika kita cuci tangan kena air dan sabun itu dia akan hancur. Gitu. Tapi kan tidak semuanya beda dengan bakteri bisa nempel, virus juga bisa nempel. Tapi kan virus ini bisa masuk dalam pernapasan. Terus kita nggak juga ngapain cuci gitu. Jadi kalau misalnya pandangan untuk dengan pemerintah sekarang ya kita bisa apapun keputusan pemerintah ya kita harus hargai gitu. Mungkin pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang mendukung di sudut pandang yang lain, sektor lain ya. Sektor lain ya kita nggak bisa pro kontra banyak lah, pasti bahkan banyak. Tapi apapun keputusan pemerintah ya sebenarnya kalau menurut aku ya jalanlah sesuai dengan bidangnya. Ya kalau kami tim medis ya fokuslah di kesehatan tanpa mencampuri di politik atau ekonominya. Gitu. Jadi ya sebenarnya lebih balik lagi ke kesadaran dari masing-masing masyarakat ya Mas ya. Kayak gimana cara masyarakat menjaga dirinya sendiri gitu ya. Iya. Ya sekarang contoh PSBB berlangsung nih misalnya ya, tapi kan kita bisa melihat di kerumunan di tempat lain ya kan di pasar di macam masih terjadi. Kesadaran pribadinya aja masih kurang. Contoh paling gampang kalau kita berpergian keluar ketika kita kembali ke rumah itu wajib banget buat mandi bersih, ganti baju semua. Ya itu kan banyak orang yang masih belum taunya ya sudah pulang gitu kan, cuci tangan juga enggak gitu karena langsung makan langsung minum. Itu yang sebenarnya menyebabkan penularannya jadi lebih cepat.
Jadi mungkin ini cocok sama yang hashtag Indonesia terserah itu kali ya. Karena mau gimana pun Indonesia juga, ya kita mau bangun apa ya ibaratnya ya, kita mau bikin sistematis yang seperti apapun, kalau misalkan dari masyarakat tidak ada kesadaran diri untuk menjaga, ya Indonesia terserah gitu ya. ya Indonesia terserah mau gimana. Tapi pada dasarnya gini, sebagai rakyat Indonesia, sebagai kalau kita orang Katolik 100% Katolik 100% Indonesia, maka harusnya mendukung dengan berbagai cara. Tidak hanya berdasarkan mengeluh pada pemerintah kenapa harus ada PSBB, kenapa harus di normal segala macam, tapi lebih bertindaklah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Iya. Dari menjaga diri, kemudian menjaga keluarga kita, cuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker di tempat umum, dan aturan-aturan lainnya gitu. Jadi jauh akan lebih membantu. Terkadang gini, contoh paling gampang misalnya, kalau kami di puskesmas itu mungkin agak sedikit konyol misalnya. Kita kan menapis untuk napis itu ini ya apa ya menyeleksi lah gitu kan. Orang-orang ini COVID nggak nih gitu kan. Mereka datang kita periksa segala macam. Tapi banyak loh yang datang ke puskesmas bukan karena sakit, tetapi karena saya takut kena COVID. Padahal orang-orang yang cenderung kena COVID kan datangnya ke puskesmas untuk diperiksa. Nah, jadi mereka banyak yang masih belum sadar bahwa dengan datang ke tempat rumah sakit atau misalnya puskesmas itu sebenarnya mereka juga terpapar. Nah, kesadaran-kesadaran itu ketika memang penting banget bisa sakit ya harus ke rumah sakit atau puskesmas. Tapi ketika mereka misalnya memang tidak ada keluhan, ya sebaiknya di rumah gitu, bukan untuk berkeliaran. Ketakutan atau misalnya kecemasan itu ya memang ada, tetapi akan lebih konyol ketika ketakutan itu malah kita masuk ke area yang justru malah zona merah atau misalnya banyak paparan. Kalau berkaitan dengan gereja nih Mas, kalau di Bloki sendiri masih ada kegiatan nggak ya? Atau memang udah sejak PSBB kemarin semuanya stop, berhenti, nggak ada kegiatan lagi gitu atau gimana? Atau mungkin masih ada pelayanan-pelayanan online gitu? Iya tuh, pelayanan-pelayanan online gimana? Nah, kalau Bloki sendiri memang ketika kita sangat patuh dengan Kuskupan ya. Ketika Kuskupan mengeluarkan pernyataan bahwa memang sudah ada kegiatan ibadah, maka dari Dewan Paroki dan Romo sendiri pun mengikuti itu. Ya, memang tidak ada kegiatan dari yang awal Kuskupan mengeluarkan surat sampai 3 kali revisi itu kan atau diperpanjang. Nah, sampai saat ini tidak ada kegiatan sama sekali di gereja. Tapi kebetulan karena beberapa relawan Caritas Indonesia itu adalah orang-orang Bloki, jadi Bloki bekerja sama dengan Caritas. Ada pos sebenarnya. Kemarin kita sempat bikin gudang di Bloki untuk APD yang kita salurkan untuk ke berbagai kuskupan di Indonesia, terutama untuk di daerah timur, jadi NTT, Papua gitu. Jadi ketika COVID ini meledak, semua kan berbondong-bondong memberikan bantuan nih APD, tetapi sasarannya lebih banyak di kota besar, Jakarta dan Pulau Jawa. Sedangkan teman-teman di daerah yang pelosok itu ketika COVID sudah masuk di sana, mereka belum punya APD. Nah, kami bergerak di sana. Jadi Bloki ikut membantu di situ, bekerja sama dengan Caritas. Sebenarnya sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Caritas Indonesia untuk tim medis gitu. Kalau kegiatan yang lain sih sebenarnya belum ada sampai saat ini, tapi beberapa kategorial atau kelompok sih melakukan live streaming, tapi Zoom ya, pertemuan Zoom, kemudian persekutuan doa juga masih jalan dengan sharing at home gitu. Online ya betul. Online semua. Kalau setiap minggunya sih memang Bloki ada live streaming bisa, tetapi memang tidak rutin setiap minggu gitu. Tapi untuk saat ini sih masih setiap minggu gitu. Jadi umat yang rindu dengan gereja pun masih bisa tersapa. Kalau perkumpulan lingkungan atau wilayah gitu ada nggak sih Kak di Blok W? Karena ada COVID. Lingkungan ya. Kalau lingkungan atau wilayah sih aku kurang tahu banyak ya, tetapi biasanya ada beberapa lingkungan atau wilayah pun bikin pertemuan, tapi tidak banyak karena kan memang mungkin lebih banyak aktifnya dalam keluarga. Contoh sekarang kayak Laudato Si, ya itu kan juga akhirnya kan lewat streaming di masing-masing keluarga. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan lingkungan atau wilayah tidak terlalu banyak. Biasanya hanya sharing atau misalnya ngobrol aja sih. Gitu. Kalau yang aku tahu itu sih ya ada persekutuan doa, kemudian ada beberapa kelompok kategorial yang mereka melakukan ya
meeting rutin lah gitu. Tapi pastinya tentunya apa yang dilakukan dengan Caritas sendiri di Bloki dan mungkin di beberapa tempat pelayanan lain dengan standar PSBB ya Mas ya, tentunya ya, dengan tetap menjaga PSBB itu sendiri ya. Ya, jadi begini, pada dasarnya PSBB itu berlaku kan untuk kegiatan dibatasi, tetapi untuk relawan yang bergerak di bidang kesehatan atau untuk COVID itu memang mendapatkan akses khusus gitu. Karena memang Caritas itu bekerja sama dengan BNPB, jadi ketika kita menyalurkan ini dapat puji Tuhan dapat bantuan lah, dapat akses dari teman-teman dari BNPB. Jadi ketika kita sortir, packing, kemudian kita kirim itu lebih mudah gitu. Tentu aturan-aturan seperti misalnya kita harus mensterilkan area yang buat kita packing atau mengirimkan barang itu tuh ada aturannya lah. Jadi memang tidak asal barang sampai kita kirim atau misalnya kita dalam packing itu berdekatan-dekatan, itu enggak, ada SOP-SOP-nya. Wajib menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Jadi memang prosedur sebelum masuk ruangan sampai kita keluar ruangan pun memang diatur sedemikian rupa agar semuanya memang tetap aman. Kalau untuk misa online sendiri tuh teknisnya kalau di Bloki gimana ya Mas? Mas pernah terlibat nggak kira-kira? Maksudnya gimana? Teknis apa nih? Untuk kayak misalkan ada berapa orang di dalam satu gereja atau bagaimana gitu? Oke, kalau streaming sendiri kan memang disarankan dari pemerintah itu maksimal itu kan 5 orang. Jadi kita sih kurang lebih segitu, 5-7 orang. Itu memang ada 2 kameramen, ada timnya sendiri yang akan mengolah untuk masuk di YouTube-nya, kemudian masih ada Romo. Memang di Bloki sendiri untuk live streaming tidak menggunakan SDM lain, jadi artinya semua dikelola oleh Romo-Romo. Jadi kita punya 4 Romo, 2 Romo yang memimpin misa, 2 biasanya membantu untuk menjawab sebagai umat. Nah, atau misal di misa besar, maka Romo akan berkonselebrasi. Nah, di sini semua akan dibawakan oleh Romo, dari bacaan pertama, Mazmur, bait pengantar Injil, atau tanggapan umat itu semua akan Romo. Jadi memang tidak ada lektor, tidak ada. Istilah hanya satu, biasanya hanya untuk pendupaan, tapi selebihnya sih sebenarnya nggak ada. Kur pun tidak ada. Jadi sangat mencoba untuk mengikuti aturan PSBB, di mana memang sangat seminim mungkin SDM yang digunakan. Itu. Nah, berarti kalau menurut Mas sendiri, tindakan yang udah dilakukan oleh dari KAJ sendiri berarti udah tepat ya Mas untuk tetap membatasi kegiatan kerohanian kita ya? Mungkin kalau menurut aku begini, apa yang dilakukan oleh keuskupan itu sangat selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan adanya PSBB ini, ketika memang gereja menutup diri, ya mengurangi peluang terjadinya penyebaran virus. Tetapi kita juga harus berpikir juga bahwa memang gereja itu kan operasional juga harus tetap jalan. Nah, ini kan yang memang susah. Tapi pada dasarnya dengan kondisi yang seperti ini, gereja menutup itu sudah tepat. Sampai nanti misalnya memang ada keputusan dari Bapak Uskup atau dia misalnya menyatakan bahwa kita sudah boleh untuk beribadah kembali. Nah, itu tentu pasti punya beberapa protokol baru, misalnya umat wajib menggunakan masker atau sebelum masuk area gereja cuci tangan, pasti tetap punya protokol itu lagi gitu. Tapi ya sampai sejauh ini sih cukup bangga lah ketika kita melihat bahwa gereja Katolik berani untuk membuat suatu keputusan bahwa kita untuk tidak beribadah bersama dulu gitu, dibandingkan kita berkumpul malah menjadi pusat penyebaran. Iya betul. Gimana nih Mas? Kalau dari medis sendiri, mungkin terkait dengan minggu ini ya, Minggu Pentakosta, seperti yang kita tahu, pastikan kita ingin turunnya Roh Kudus itu memberikan semangat baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depannya kan gitu, apalagi di tengah masa-masa pandemi ini. Kalau menurut Mas sendiri nih, dari masyarakat,
semangat apa sih yang bisa kita tularkan ke teman-teman di sekitar kita untuk dari masyarakat Katolik sendiri gitu? Dari masyarakat Katolik sendiri, Hmm. semangat yang bisa ditularkan semangat untuk berbela rasa sih sebenarnya menurut aku. Bagaimana kita bisa saling peduli. Contoh paling gampang, kita bisa tahu semua akibat COVID ini kan terdampak semua nih. Ya ada mungkin teman-teman yang jadi dirumahkan atau misalnya teman-teman yang tidak punya pemasukan. Artinya berbela rasa dengan yang lain. Bermula dari itu semangat yang mesti ditonjolkan tidak hanya sebatas untuk semangat, tetapi ada aksi nyata di situ. Bisa misalnya memang kalau kami di Blok G itu ada satu grup yang awalnya misalnya grup pembahasannya terkait dengan kategorial atau apa, sekarang lebih membuka untuk promosi usaha sendiri. Itu kan banyak nih teman-teman, atau contoh ini di putra altar kami itu orang tua banyak yang terdampak. Akhirnya kami membuka grup orang tua ini sebagai salah satu portal untuk mempromosikan, dengan harapan semua saling membantu satu dan yang lain. Gitu. Semangat itu yang sebenarnya untuk saat ini bisa ditularkan, terutama orang muda. Kalau dari Mas sendiri sebagai medis, apa nih yang bisa disampaikan ke masyarakat nih? Oke, dari aku sendiri gini, kami tim medis itu tetap akan melayani apapun kondisinya, tetapi kami sangat memohon bahwa teman-teman bisa saling mendukung. Artinya memang kalau ada kegiatan penting atau memang tidak ada hal yang penting yang harus sampai keluar rumah atau beraktivitas, sebaiknya memang mengurung diri dulu lah, gitu. Mungkin buat teman-teman juga cukup apa yang diketahui juga, kalau kami ketika harus melayani pasien pun itu kan bajunya berangkap-rangkap ya, kita harus pakai APD lengkap. Itu juga menguras tenaga. Nah, memang itu jadi tugas kami, tetapi alangkah lebih baik ketika memang paparan COVID ini semakin berkurang, gitu. Ketika ini membludak, maka menjadi beban bersama. Ekonominya pun semakin lama untuk pulih, dari segi kesehatan pun akan semakin riskan. Gitu. Ini kalau kita lihat beberapa negara sudah mulai terdampak, gitu. Jangan sampailah Indonesia ikut terdampak. Gitu. Maka dimulailah dari diri kita sendiri untuk sadar akan pentingnya kesehatan, kebersihan, dan higienitas. Begitu. Oke Mas. Kalau gitu terima kasih banyak Mas atas kesempatannya berbincang-bincang dengan kami nih Mas, karena kita juga butuh banget sih masukan dari medis, dan puji Tuhannya kita bisa dapat teman yang bisa dibilang memiliki kepercayaan yang sama dengan kami. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan yang diberikan gereja bukan berarti hanya dengan beribadah, tapi balik lagi ke poinnya, gereja ingin menyelamatkan umatnya, dan mungkin kalau dibilang jadi sesuatu yang kontradiksi antara beribadah atau tidak, jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh gereja adalah untuk menyelamatkan umatnya ya Mas ya. Ya. Satu lagi tambahan begini, ini pendapat pribadi ya. Menurut aku misteri Ekaristi itu adalah misteri yang paling sakral lah. Dari 7 sakramennya salah satu sebagai puncaknya adalah Ekaristi. Tetapi Ekaristi itu tidak hanya hadir dalam kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, tapi Ekaristi sendiri pun sebenarnya ada dalam hati kita dan keluarga kecil kita. Dari situlah sebenarnya kalau kita memahami bahwa Ekaristi sebagai puncak misteri Allah, maka kita bisa menghadirkan itu dalam diri kita masing-masing. Tanpa kita harus hadir bersama-sama, tetapi ketika kita bisa melakukan itu dalam diri kita atau dalam keluarga kita dengan perbuatan yang baik, maka Ekaristi itu akan terjadi. Jadi persepsi bahwa gereja terima komunis sebagai suatu kewajiban itu ya belum tentu sepenuhnya oke lah gitu, tapi artinya bahwa Ekaristi itu adalah diri kita masing-masing. Satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Prinsip ini, virus itu adalah daya tahan tubuh kita. Makan yang banyak, minum yang banyak, istirahat yang cukup, vitamin boleh, nggak perlu berlebih. Yang paling penting makan buah. Oke. Gitu. Terima kasih Mas untuk pesan-pesannya dan kesempatannya. Terima kasih Kak.
Kasih Mas. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Ketemu lagi, yo. Oke, jangan lupa untuk semuanya habis ini untuk tetap nonton dan dengerin podcast seru kita yang lainnya. Oke? Tetap bareng sama Ngopika. See you.